Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua hingga sampai saat ini kita diperkenankan untuk berkumpul oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid tercinta kita ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang telah diagendakan oleh tim DKM Baitut Tamam, pada siang kali ini kita akan melaksanakan acara kajian Ba'da Zuhur yang rutin dilaksanakan pada setiap hari Kamis. Untuk kesempatan kali ini akan diisi oleh Bapak Ustadz Muhammad Mukhtar LCMA. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita di masjid tercinta kita ini. Untuk tema kali ini akan diisi dengan tema zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Untuk kesempatan kali ini, baik bapak-bapak, mungkin nanti ada kesempatan untuk tanya jawab setelah kajian dilakukan oleh Ustadz. Sebelumnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah. Di sini mari kita sama-sama untuk mengikuti kajian. Untuk Bapak Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, khususnya teman-teman dari pegawai Bea Cukai Cikarang, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah, walaupun di jam-jam ngantuk ini, mudah-mudahan kalaupun matanya tidur, hatinya tidak tidur. Ya, karena jam-jam ngantuk, tapi mudah-mudahan kita hadir di majelis ilmu ini yang menjadi penggugur dosa-dosa kita, dan ini menjadi pemberat timbangan kita di yaumul mizan nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada siang hari ini insya Allah kita bahas satu amalan hati, Bapak Ibu. Yang siapa mengamalkan amalan hati tersebut, dia dapat cintanya Allah plus cintanya manusia. Kata Rasulullah SAW, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mencintai hamba tersebut. Salah satunya Bapak Ibu, kalau kita mau dapat cintanya Allah, kita zuhud dari kehidupan dunia ini. Ana bawakan satu keutamaan zuhud ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari Abul Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu
ahabbanillah wa ahabbanin nas. Kata laki-laki tersebut, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai oleh Allah dan aku juga dicintai oleh manusia. Apa jawabannya Rasulullah? Beliau menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya engkau dicintai Allah. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau dicintai oleh manusia. Jadi ini amalan yang prestisius, Bapak Ibu. Kita dapat cintanya Allah dan cintanya manusia. Jadi bukan cintanya Allah saja yang kita dapat, tapi cintanya manusia, yaitu dengan cara apa? Kita bersikap zuhud dari kehidupan dunia ini. Yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan zuhud? Para ulama banyak memberikan definisi. Tapi definisi yang singkat namun maknanya padat dan luas, definisi yang dibawakan oleh seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau ketika mendefinisikan zuhud, kata beliau, zuhud dunia itu adalah tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat untuknya di akhirat nanti. Jadi orang yang zuhud, Bapak Ibu, bukan orang yang miskin, bukan orang yang pakaiannya lusuh, bukan orang yang rambutnya acak-acakan, tapi zuhud itu orang yang mampu meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat untuknya di akhirat nanti. Yang jadi pertanyaan lagi, apa itu perkara yang tidak bermanfaat untuk kita di akhirat nanti? Ada 4, Bapak Ibu, perkara yang gak bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Jadi Bapak Ibu, kalau mau melakukan aktivitas, kalau Bapak Ibu mau jadi orang yang zuhud, Bapak Ibu tanya ke dalam hatinya, ini perkara bermanfaat nggak ya untuk akhirat saya? Kalau perkara itu nggak bermanfaat untuk akhirat Bapak Ibu, tinggalkan. Karena kenapa? Itulah sifat orang yang zuhud. Apa saja itu perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita? Yang pertama, orang yang zuhud pasti meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena kenapa? Perkara yang haram gak akan bermanfaat, bahkan akan mendatangkan bencana dan penderitaan bagi kita nanti pada hari kiamat. Saya kasih contoh di sini Bapak Ibu. Apa saja itu perkara yang haram? Perkara yang haram diantaranya dosa yang paling besar, yaitu melakukan syirik besar. Orang yang zuhud nggak akan datang ke dukun dan paranormal. Orang yang zuhud nggak akan belajar ilmu sihir. Orang yang zuhud nggak akan percaya pada jimat-jimat. Yang dia meyakini jimat itu bisa bawa manfaat. Jimat itu bisa mencegah bahaya. Ini nggak akan dilakukan karena ini adalah perkara yang diharamkan oleh syariat. Apalagi yang akan ditinggalkan oleh orang yang zuhud, yaitu syirik kecil. Tapi jangan salah paham Bapak Ibu, syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil masih lebih besar daripada dosa-dosa besar seperti membunuh dan juga melakukan zina. Maka syirik kecil itu tingkatan dosa yang besar di bawah syirik besar. Apa itu syirik kecil? Riya,
ibadahnya hanya untuk cari kedudukan di hati-hati manusia, ibadahnya hanya untuk cari pujian, ibadahnya hanya untuk cari sanjungan, atau ibadahnya hanya untuk supaya naik jabatannya, naik levelnya. Nah, ini orang yang jatuh pada syirik kecil. Ria, ingin ibadahnya meraih pujian-pujian. Sum'ah, ingin ibadahnya diperdengarkan di hadapan orang lain. Termasuk syirik kecil juga menyandarkan nikmat kepada selain Allah atau juga bersumpah atas nama selain Allah. Nah, ini perkara yang haram, Bapak Ibu, yang harusnya kita jauhi. Karena kenapa? Gak manfaat untuk akhirat kita, sebaliknya mendatangkan bencana dan juga penderitaan untuk akhirat kita. Apalagi perkara yang haram, dosa-dosa besar, dijauhi. Membunuh, berzina, korupsi, suap menyuap, make narkoba, minum khamar, mabuk-mabukan, ini semua dosa-dosa besar. Dan orang yang zuhud akan meninggalkan itu. Karena kenapa? Akan mendatangkan penderitaan untuknya pada hari kiamat. Apalagi perkara yang haram yang ditinggalkan orang yang zuhud, transaksi-transaksi yang haram, Bapak Ibu. Mau sampai kapan seseorang menghasilkan hartanya dengan cara yang haram? Gak akan berkah. Terima suap, makan riba, penghasilannya dari hasil menipu, jual barang tapi menyembunyikan aib pada barang tersebut, melakukan judi, senangnya judi online lagi. Dia bawa pulang harta yang haram, dia kasih makan istri dan anaknya. Gimana istri dan anaknya mau jadi istri yang soleha? Gimana anaknya mau jadi anak yang soleh dan soleha kalau yang dia kasih makan berupa harta penghasilan dari yang haram? Nggak akan bisa itu terwujud, Bapak Ibu. Makanya para ulama terdahulu mereka begitu concern dengan penghasilan yang dibawa oleh mereka ke rumah-rumah mereka. Anda sudah pernah ceritakan, Bapak Ibu, Imam Ghazali kan mengisahkan dalam kitab beliau, Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, dulu para ulama-ulama kita terdahulu, kalau mereka mau keluar dari rumah cari nafkah, itu istri-istri mereka selalu membisikkan ke telinga-telinga suaminya. Bapak kalau keluar rumah nih, berangkat kerja, dibisikin nggak sama istrinya? Enggak. Ternyata ulama dahulu, kalau suaminya mau kerja nih, cari nafkah, dibisikin dulu sama istrinya. Apa yang dibisikkan? Kata istrinya tersebut, ittaqillah. Wahai suamiku, bertakwalah engkau di luar sana. Cari nafkah yang halal. Itu dipesan tuh sama istrinya. Cari nafkah yang halal di luar sana. Karena kenapa? Kata istri tersebut, karena aku dan anak-anakmu di rumah ini masih bisa menahan lapar dan dahaga di dunia, tapi kami gak akan mampu kalau harus menelan api neraka ke dalam perut-perut kami. Dalam Bapak Ibu pesannya. Istri-istri ulama terdahulu gak takut suaminya pulang gak bawa uang. Yang lebih mereka takutkan suaminya pulang bawa harta yang diharamkan oleh Allah. Karena mereka tahu itu akan menjadi sebab mereka menelan api-api neraka ke dalam perut-perut mereka pada hari kiamat nanti. Ini Bapak Ibu, ya, apalagi pegawai negara nih paling riskan dengan suap menyuap, korupsi. Buat apa, Pak? Kalau suap itu ya
hanya mendatangkan bencana saja pada hari kiamat nanti. Sudah gitu nggak berkah lagi penghasilannya. Bisa jadi dia senang pertama kali dapat suap, tapi setelah itu bencana dan musibah yang akan menimpanya. Maka hati-hati dengan penghasilan yang haram, Allah bisa membalasnya langsung di dunia. Sengaja tuh Allah biarkan dia tumpuk-tumpuk harta yang haram, tapi ujung-ujungnya Allah berikan musibah yang bertimbun-timbun, yang beruntun, dan akhirnya habis juga itu harta hasil haramnya. Maka jangan pernah merasa aman menghasilkan harta yang haram, karena Allah janjikan azab dunia dan juga di akhirat nanti. Nah, orang yang zuhud, Bapak Ibu, cukup dengan yang halal saja. Ya, karena yang penting itu kan sedikit tapi berkah, Bapak Ibu. Jangan banyak tapi nggak berkah, ujung-ujungnya ya habis juga. Habisnya buat yang nggak bermanfaat lagi. Karena kenapa? Banyak tapi nggak berkah. Mendingan sedikit tapi berkah, yang itu akan mendatangkan pahala-pahala, mendatangkan kemudahan kita beramal soleh, mendatangkan anak-anak yang soleh dan soleha yang jadi penyejuk mata kita. Maka introspeksi Bapak Ibu. Kalau ada anak kita kok susah diatur, bandel, yang dia selalu membantah orang tua, itu diintrospeksi penghasilan kita. Jangan-jangan ada harta yang haram ini. Nah, ini cara para ulama, mereka berhati-hati dengan transaksi yang haram. Apalagi itu perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, Bapak Ibu, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Apa itu perkara yang syubhat? Simpelnya Bapak Ibu, perkara syubhat itu perkara yang kita belum tahu secara jelas status halal dan haramnya. Jadi Bapak Ibu mungkin menghadapi satu masalah perkara yang itu belum jelas status halal dan haramnya, maka itu disebut dengan perkara syubhat. Saya kasih contoh di sini Bapak Ibu. Apa itu perkara syubhat? Boleh nggak seorang laki-laki beli baju yang bahan sutranya 40%? Mungkin bagi sebagian orang ini halal atau haram ya? Karena kalau sutranya 100% sudah jelas haram. Karena laki-laki nggak boleh pakai pakaian berbahan sutra. Tapi ini sutranya 40%. Nah, ini yang disebut dengan perkara syubhat. Yang kata Rasulullah, "Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdi." Siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Kalau kita belum tahu ilmunya, Pak, status halal haramnya belum jelas. Rasulullah suruh kita apa? Tinggalkan. Walaupun mungkin nanti ujung-ujungnya, oh ternyata halal kok. Tapi selama kita belum tahu status halal haramnya, masih rancu gitu, abu-abu, tinggalkan kata Rasulullah. Karena kenapa? Itu orang yang menjaga kehormatan dan agamanya. Sebaliknya, waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang sering jatuh pada perkara syubhat, lama-lama dia jatuh pada perkara yang haram. Saya kasih contohnya ini. Boleh nggak pegawai negara main game saat jam kerja? Ya, ini kan banyak yang melakukannya, ya. Atau boleh nggak memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi? Pulpen di kantor dibawa pulang, termasuk ngeprint, Mbak. Bapak ngeprint kakak untuk kepentingan pribadi, boleh nggak menggunakan print dari kantor? Itu kan untuk operasional kerja. Bagi sebagian orang belum jelas tuh hukumnya. Lebih baik dia tinggalkan sampai dia dapat
kejelasan status halal dan haramnya. Oh, ini muslim, Mbak, dimensinya selalu akhirat. Dia takut gara-gara dia menggunakan sesuatu yang bukan miliknya dan itu jatuh kepada yang haram, itu bisa memberatkan hisabnya pada hari kiamat nanti. Makanya muslim, Mbak, setiap aktivitasnya itu selalu dimensinya akhirat. Ya, makanya tadi, ini manfaat nggak ya untuk akhirat saya? Apa ini malah membahayakan akhirat saya? Itu, Pak, dimensi berpikirnya seorang muslim dan muslimah. Bukan sekedar dia puaskan hawa nafsunya. Seorang muslim dia berpikir, ini membahayakan saya nggak pada hari kiamat? Ini bermanfaat nggak untuk saya pada hari kiamat? Nah, ini dimensi hidup seorang muslim tuh pikirannya ke sana. Ya, karena dia tahu dunia ini sementara, yang kekal abadi di hari kiamat nanti. Atau juga Bapak Ibu lagi sakit, dikunjungi sama temennya, dibawain obat ekstrak cacing. Yang lagi rame tuh, katanya ampuh untuk penyakit tipes. Ya. Bagi sebagian orang, oh ini belum jelas halal atau haram ya. Karena cacing itu boleh dimakan nggak ya? Boleh dikonsumsi nggak ya? Nah, maka kalau itu dia belum dapat status kejelasan hukumnya halal atau haram, kata Rasulullah, dia tinggalkan itu lebih baik. Nah ini Pak, orang yang zuhud, dia akan tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Salah satunya apa? Perkara-perkara syubhat. Itu nggak manfaat untuk kehidupan akhiratnya. Apalagi perkara yang tidak bermanfaat, Pak, untuk kita pada hari kiamat, meninggalkan segala perkara-perkara yang makruh. Apa definisinya makruh, Pak? Kalau dikerjakan, nggak dapat apa-apa kan? Tapi kalau kita tinggalkan dapat pahala. Orang yang zuhud, perkara yang makruh saja, itu sudah ditinggalin, Mbak. Karena kenapa? Nggak ada manfaatnya di akhirat. Buat apa dia lakukan? Yang bermanfaat di akhirat itu, yang dia dapat pahala nanti. Saya kasih contoh, Pak, perkara yang makruh, ini banyak dilakukan. Bernazar dengan syarat. Tahu nggak Pak, nazar dengan syarat? Nah, tuh saya kasih contoh tuh. Ada orang nazar, kalau saya dapat proyek ini, saya akan sedekah 1 juta. Itu mayoritas ulama, Pak, menghukuminya makruh. Kalau saya dapat pekerjaan ini, saya akan puasa sunnah 1 pekan. Ini namanya nazar dengan syarat. Ini perkara yang makruh. Karena kenapa? Kata ulama, dia baru mau ibadah setelah hajat dunianya dikabulkan. Berarti kalau dia nggak dapat proyek itu, dia nggak sedekah-sedekah. Ya, kalau dia nggak dapat pekerjaan itu, dia nggak puasa-puasa sunnah. Makanya mayoritas ulama menghukuminya makruh. Dan ada dalil khususnya, Pak. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah melarang nazar yang kayak gini. Yaitu dengan syarat. Kata Rasulullah, la tanzaru. Janganlah kalian bernazar yang nazarnya itu dengan syarat kayak gini. Kalau saya dapat proyek ini, saya akan sedekah. Karena kenapa? Kata Rasulullah, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar yang kayak gitu, itu hanya keluar dari mulut orang yang bakhil, pelit saja. Karena kenapa? Dia baru mau ibadah kalau hajat dunianya dikabulkan. Lalu nazar yang boleh kayak gimana, Ustaz? Nazar yang boleh itu, Pak, nazar yang gak ada syaratnya. Bapak cukup bernazar mewajibkan kepada diri Bapak untuk melakukan ibadah tertentu, tapi nggak ada syaratnya. Contoh, Bapak bilang, pekan ini saya akan nazar puasa Senin Kamis. Jadi nggak ada embel-embel di belakangnya. Pokoknya nazar aja. Saya nazar
akan puasa Senin Kamis. Pokoknya pekan ini saya nazar sodakoh setiap hari. Nazar yang kayak gini baru yang Allah puji, Pak. Dalam surah Al-Insan ayat yang ke-7 kata Allah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah puji orang-orang yang menunaikan nazarnya, yaitu nazar yang tadi yang dia tidak ada syaratnya. Pokoknya dia nazar aja. Adapun nazar yang bersyarat itu hukumnya makruh. Termasuk perkara yang makruh, tidur sebelum Isya dan bincang-bincang yang bukan ilmu setelah Isya. Itu makruh, Pak. Kenapa makruh? Karena orang tidur sebelum Isya, dia bisa jatuh pada perkara yang haram, Isyanya dia nggak sholat. Walaupun mungkin dia niatnya, saya tidur sebelum Isya biar bangun qiyamul lail. Nah itu bisikan setan tuh, Pak. Gak boleh seseorang meninggalkan sholat Isya yang wajib hanya untuk menegakkan yang sunnah. Nah ini salah satu tipu daya syaitan. Makanya hukumnya makruh tidur sebelum Isya. Bincang-bincang yang bukan ilmu setelah Isya, Pak. Ngobrol ngalur ngidul setelah Isya itu makruh. Kecuali yang ulama bolehkan ngobrolnya tentang masalah agama. Atau juga ngobrolnya suami istri. Atau juga ngobrolnya tentang kemaslahatan kaum muslimin. Itu boleh, Pak. Ngobrol setelah Isya. Apalagi yang makruh, duduk-duduk di tepi jalan. Karena kenapa, Pak? Dia akan melakukan yang haram nantinya. Melihat wanita cantik yang lewat. Setiap yang lewat dikomentarin lagi. Digibahin, direndahkan. Biasanya gitu kan kalau orang duduk-duduk di tepi jalan. Maka yang seperti ini hukumnya makruh. Ya. Yang terakhir, Pak, perkara yang juga ditinggalkan oleh orang yang zuhud, Pak, perkara mubah tapi berlebihan. Walaupun memang sifatnya subjektif, Pak. Tapi saya kasih contoh, Pak, mubah yang berlebihan. Punya 2 mobil, bagi orang yang dia masih jomblo, Pak, itu bisa jatuh pada mubah berlebihan. Orang dia belum nikah, mobilnya 2 lagi. Bapak ibunya sudah meninggal, nggak punya kerabat. Maka ini jatuh pada perkara yang berlebihan. Tapi ada orang punya 10 mobil, Pak, itu nggak disebut mubah berlebihan. Karena kenapa? Istrinya 4. Anaknya 15. Masih kurang lagi. Mobilnya cuma 10. Maka itu nggak dianggap mubah berlebihan. Karena kenapa? Itu sesuai dengan kebutuhan. Apalagi, Pak, yang mubah berlebihan. Punya mobil yang 4 wheel. Padahal cuma antar jemput anak. Ya, mobil 4 wheel itu kan hanya untuk orang yang mau ngantar anaknya ke gurun, Pak. Ya, emang anaknya sekolahnya di gurun. Kok mobilnya pakai yang 4 wheel. Termasuk, Pak, mubah berlebihan, beli tas ratusan juta, gonta-ganti HP mengikuti tren yang terbaru. Nah ini berlebihan, Pak. Karena ukuran kita seorang mukmin cukup kita beli yang sesuai kebutuhan kita saja. Nah orang yang zuhud, Pak, ninggalin yang kayak gini. Karena ini nggak manfaat untuk kehidupan akhirat kita nanti. Berarti, Pak, 4 ini. Kalau kita mau dicintai Allah, tinggalkan 4 perkara ini, Pak. Perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang makruh, dan perkara mubah tapi berlebihan. Kalau kita amalkan ini, Pak, kita tinggalkan 4 perkara ini, kita akan dapat cintanya Allah dan juga cintanya manusia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
untuk materi yang cukupkan karena waktu sudah habis. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan, ada tanya jawab. Sungguh luar biasa. Terima kasih pada Pak Ustadz atas kajian yang telah disampaikan. Sungguh ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya kepada Bapak-Bapak, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadz untuk terutama terkait dengan tema kajian yang telah disampaikan. Ada Pak? Ada dua kemungkinan kalau nggak ada yang nanya nih. Paham semuanya atau nggak ada yang paham? Baik, terima kasih. Mungkin sudah paham semua nih Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Mukhtar LCMA yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini dan kenalan memberikan kajian dan berbagi ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Selain itu, kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kajian ilmiah Ba'da Zuhur pada hari ini. Semoga apa yang dibahas tadi dapat memberikan manfaat dan bekal bagi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Saya selaku MC izin undur diri dan mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan dan dalam membawakan acara pada kajian kali ini. Izin untuk info dari panitia, hari ini alhamdulillah disediakan makan siang. Alhamdulillah. Baik, izin kami tutup dengan doa ifarah majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada teman